Mata kuliah resolusi konflik alternatif, dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bab pembahasan terkait dengan negosiasi. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah memahami terkait dengan skema atau ruang lingkup dari negosiasi itu sendiri, dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas lagi materi terkait dengan negosiasi ini dari sudut pandang terkait dengan manfaat, model, beserta prinsip dalam sebuah negosiasi. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara negosiasi, di dalam materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa negosiasi itu merupakan sebuah proses gitu ya, sebuah proses antara dua belah pihak atau lebih untuk berdiskusi dalam rangka mencapai sebuah kesepakatan bersama. Nah, negosiasi ini bukan berbicara terkait dengan siapa yang harus menang dan siapa yang kalah. Ya. Tapi negosiasi ini mencoba untuk berbicara terkait dengan bagaimana seharusnya kita mendapatkan sebuah keuntungan, dan keuntungan itu nanti diharapkan adalah keuntungan dari semua pihak. Nah, dengan sebuah negosiasi yang baik, gitu kan, maka semua pihak yang berada di dalam sebuah negosiasi itu nanti diharapkan akan mendapatkan sebuah kepuasan. Selain itu, yang diharapkan di dalam sebuah proses negosiasi ini juga adalah terkait dengan terjadinya suatu hubungan yang harmonis oleh masing-masing pihak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan negosiasi gitu kan, maka negosiasi ini seperti yang saya bilang di awal itu adalah sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan yang sebenarnya bisa digunakan di dalam berbagai aspek kehidupan. Entah nanti kita berbicara dalam konsep hubungan kerja, gitu kan, atau mungkin nanti di dalam konsep hubungan pribadi, ya, atau bahkan negosiasi ini juga bisa kita gunakan di dalam menyikapi situasi keseharian kita. Ya, jadi negosiasi ini adalah sebuah seni ya, kalau bisa dibilang. Seni di dalam mencapai sebuah kesepakatan tanpa harus mengorbankan hubungan baik, ya. Atau seni dalam berdiskusi, ya, untuk menemukan sebuah alternatif atau memperhitungkan kepentingan semua orang. Ini seni. Ya. Negosiasi itu nanti akan nampak di dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di masyarakat. Nah, tentu tidak usah perlu saya sampaikan terlalu jauh terkait dengan contoh-contoh negosiasi, karena saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah mengalami negosiasi itu, entah dalam kapasitas sedang berada di dalam sebuah situasi konflik atau di dalam sebuah penentuan keputusan di dalam kehidupan rekan-rekan sekalian, ya. Sehingga inti kalau kemudian kita berbicara terkait dengan sebuah negosiasi itu adalah tentang bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dengan komunikasi yang baik itu
kita mampu untuk menemukan atau memuaskan semua pihak dengan solusi-solusi yang akan kita sampaikan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan negosiasi, maka ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan. Yang paling penting di sini adalah di dalam sebuah proses, entah itu negosiasi maupun mediasi nantinya, seorang negosiator itu harus memiliki sebuah kemampuan untuk mendengarkan yang baik, menjadi pendengar yang baik. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam proses negosiasi itu, ya, ketika kita kemudian secara serius benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan orang lain, ya, tentu dari situ kita bisa untuk memahami kebutuhan mereka, sehingga dari situ kemudian kita bisa untuk mencari cara, ya, terkait dengan bagaimana memenuhi keinginan atau kebutuhan yang diinginkan oleh orang tersebut tanpa harus mengorbankan keinginan dari diri kita sendiri. Nah, ini uh, fungsi dari sebuah uh, kemampuan mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan itu juga perlu, ya. Karena itu nanti menjadi kontrol bagi seorang negosiator. Nah, di samping mendengarkan itu sebagai sebuah jalan, ya, atau cara untuk kita bisa berpikir, mencari solusi, maka menjadi seorang pendengar yang baik di dalam sebuah forum, ya, negosiasi dalam hal ini, itu juga menjadi sebuah pertanda bahwa sikap kita di dalam sebuah forum negosiasi itu, ya, mencerminkan sebuah penghormatan atau penghargaan kepada pihak lain. Sehingga dengan kita menjadi seorang pendengar yang baik, kita akan dianggap bisa menghargai atau pihak itu kemudian bisa membangun kepercayaan kepada kita, ya. Dan kemudian terjadilah sebuah rasa saling percaya di dalam suatu proses negosiasi. Itu bermula dari ketika kita mampu untuk mengontrol diri kita menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, selain kemudian kita harus mampu, ya, untuk memiliki kemampuan menjadi seorang pendengar yang baik, kita juga harus bisa untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada pihak lain secara jelas, tetapi dengan cara yang ramah dan tidak memaksa. Jadi komunikasi itu harus sama-sama terarah. Ada masa di mana seorang negosiator itu harus menjadi seorang pendengar yang baik, ya, dan pendengar itu kemudian dijadikan sebagai sarana untuk berpikir dan sarana untuk menghargai orang yang kita ajak negosiasi. Namun di satu sisi, seorang negosiator itu juga harus memiliki sebuah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan itu secara jelas dan tegas. Namun tetap harus
pada batasan dalam menyampaikan itu dengan kalimat-kalimat yang atau dengan gaya yang ramah dan tidak terkesan memaksa. Ini yang kemudian menjadi kunci di dalam sebuah proses negosiasi. Ya, sebagai contoh, kalau kemudian teman-teman merasa tidak mendapatkan apa yang memang menjadi hak rekan-rekan sekalian. Ya. Di dalam menyampaikan apa yang kemudian saudara keluhkan, ya tentu sampaikan dengan beberapa alasan yang memang mendukung permintaan saudara sekalian. Dengan tentunya juga menyampaikan terkait dengan alasan-alasan yang kemudian mampu untuk mendukung argumentasi saudara-saudara secara logis dan santun. Ini perlu diperhatikan. Ya. Jangan kemudian hanya merasa sebagai orang yang terzolimi gitu kan, atau atau yang menjadi korban, tetapi ternyata tidak bisa menarasikan apa yang diinginkan itu dengan baik dan santun, ditambah tidak pula kemudian disertai alasan-alasan yang logis. Ini yang kurang pas, ya. Tentu dalam negosiasi apa yang diinginkan itu harus didukung dengan data. Data inilah yang nanti akan bisa digunakan ya untuk membantu saudara di dalam sebuah proses negosiasi. Ya, ingat ya, jadi harus disampaikan dengan alasan-alasan yang logis dan santun. Ya. Jangan hanya mengatakan sebagai orang yang kemudian merasa terzolimi atau saya menjadi korban gitu kan. Tetapi tanpa menjelaskan alasan yang logis. Nah, itulah yang kemudian proses negosiasi. Nah, dengan mengasah sebuah keterampilan bernegosiasi, tentu nantinya teman-teman harapannya akan mampu untuk memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi di dalam menghadapi berbagai situasi. Ya, kalau kita berbicara negosiasi ini, saya yakin nanti akan bisa teman-teman gunakan di dalam berbagai aspek kehidupan. Entah dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin yang paling dekat di sini adalah terkait dengan bagaimana saudara akan berbicara dengan pembimbing skripsi atau pembimbing akademik. Nah, itu juga masuk dalam konsep negosiasi. Ya kan? Lebih jauh lagi setelah itu, kemudian nanti teman-teman akan berbicara dengan rekan kerja atau atasan di mana teman-teman bekerja. Itu juga di dalamnya penuh dengan nuansa negosiasi. Ya, sehingga teknik-teknik dalam suatu negosiasi itu perlu untuk dipahami. Dan yang paling menjadi kunci utama adalah ketenangan. Nah, jadi begitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan negosiasi, maka penting halnya negosiasi itu menjadi bekal. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan prinsip-prinsip di dalam proses negosiasi. Baik, di dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang kemudian bisa teman-teman perhatikan.
untuk bagaimana nantinya suatu proses negosiasi itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Nah, ada beberapa prinsip yang akan saya sampaikan di dalam berjalannya sebuah proses negosiasi itu sendiri. Yang pertama adalah bahwasanya negosiasi itu merupakan sebuah seni di dalam mencari atau mendapatkan kesepakatan bersama. Ya, jadi ketika sedang melakukan sebuah negosiasi, ya, maka yang dicari di sini sebenarnya bukan menang dan kalahnya proses negosiasi itu, tapi yang dicari adalah terkait dengan bagaimana proses negosiasi itu mendapatkan sebuah kesepakatan yang ideal, yang tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Nah, prinsip yang pertama ini kalau kita kenal di dalam proses negosiasi, ya sering kita sebut dengan prinsip win-win solution. Ya, yaitu adalah suatu prinsip yang menguntungkan semua pihak dan bukan hanya satu pihak. Sebagai contoh, ya kalau seumpama negosiasi ini kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini kan karena letak kampus UIN itu di pusat kota, dekat dengan tempat perbelanjaan yang cukup besar gitu kan, mal-mal juga banyak, ya. Dan apalagi masa-masa ini banyak hiburan yang cukup menarik. Taruhlah ketika teman-teman kemudian merencanakan suatu aktivitas untuk nobar film tertentu, tapi ternyata di dalam menentukan tontonan apa yang akan dilihat, rekan-rekan punya perbedaan sudut pandang atau perbedaan pilihan, ya. Nah, dalam hal ini kalau kemudian harus dilakukan suatu proses negosiasi, maka bagaimana kemudian rekan-rekan bisa untuk mencoba berkomunikasi atau memusyawarahkan terkait dengan film apa yang kemudian nanti akan ditonton. Ada banyak pilihan yang mungkin akan muncul di dalamnya. Contohnya bisa nonton pilihan teman A dulu, kemudian baru nonton atau baru kemudian di kemudian hari nonton film B, atau mungkin mau nonton dengan pilihan yang tidak A, tidak B, tapi dengan pilihan yang lain. Atau mungkin di dalam negosiasi itu, ya, kalian nonton film pilihan A, tapi karena pilihan B juga teman-teman suka, nanti akan nonton sendiri. Nah, jadi proses negosiasi itu tidak berarti menang dan kalah, ya, tapi bagaimana para pihak itu mendapatkan sebuah kepuasan atas apa yang kemudian menjadi topik di dalam sebuah negosiasi itu. Nah, yang kedua kalau kita bicara konsep atau prinsip dasar negosiasi itu adalah mendengarkan. Konsep prinsip mendengarkan ini merupakan sebuah prinsip yang sangat penting, karena apabila kalau kemudian kita terlalu fokus terhadap apa yang kita inginkan,
kadang-kadang kita itu lupa dengan bagaimana pihak lain itu kita dengarkan di dalam sebuah proses negosiasi. Sehingga kalau kita luput untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh pihak lain di dalam proses negosiasi, dan kita terlalu fokus terhadap apa yang kita inginkan, eh, seringkali kata-kata itu kemudian eh, menyinggung perasaan dari pihak lain. Ya, sehingga seperti yang tadi di awal saya sampaikan, di dalam sebuah proses negosiasi, ya, mendengarkan itu menjadi salah satu senjata utama. Kenapa ya? Karena mendengarkan itu adalah sebuah cara untuk kita bisa berpikir dan kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh lawan kita di dalam sebuah persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, dengan kita mampu untuk uh, mencerna apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita di dalam sebuah proses negosiasi, maka kita harapannya adalah bisa memberikan atau menemukan sebuah solusi yang tepat. Nah, tentu solusi yang tepat ini ada kaitannya dengan prinsip yang ketiga, gitu kan. Apa itu? Ya kita harus uh, memiliki sebuah pengetahuan, ya, terhadap isu negosiasi apa yang akan kita jalankan. Jadi jangan hanya mendengarkan saja, tapi mendengarkan itu juga harus kita lakukan dengan dasar ilmu yang kita miliki. Nah, bagaimana kita bisa memiliki ilmu ini, ya, atau kita bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri terkait dengan ilmu apa yang harus kita pelajari, ya kita belajar dulu sebelum kita melakukan negosiasi. Jadi studi kasus, pengumpulan data, kemudian eh, mengambil informasi dari berbagai pihak itu penting dilakukan di dalam melakukan sebuah negosiasi. Menggali informasi itu penting. Tujuannya apa? Ya mengumpulkan data sehingga nanti dari data yang kita kumpulkan, kita simpan menjadi data pribadi, itu akan bisa kita jadikan sebagai acuan-acuan di dalam melakukan sebuah negosiasi. Jadi sebelum melakukan negosiasi kita harus menguasai dulu terkait dengan masalah apa yang akan kita negosiasikan. Nah, selain mendengarkan ya untuk mendapatkan solusi itu, maka pengetahuan ini juga merupakan salah satu senjata gitu kan. Di dalam proses negosiasi ya tentu harus uh, banyak hal yang mungkin akan saudara temui dan alami. Maka sebelum melakukan negosiasi, ketahuilah sebanyak mungkin terkait dengan dampak apa yang mungkin akan terjadi di dalam negosiasi itu. Ya, termasuk pihak mana yang kemudian akan diajak negosiasi dan kemungkinan-kemungkinan apa yang nantinya akan ditawarkan atau opsi penawaran apa yang nantinya akan disampaikan di dalam proses negosiasi itu. Ini teman-teman juga harus sudah persiapan. Ya, jangan hanya datang kemudian melakukan negosiasi tapi tidak bisa memberikan sebuah solusi atau uh, saran ya, di dalam proses negosiasi itu sendiri.
teman-teman negosiasi itu berarti teman-teman sudah punya alternatif, plan A, plan B, plan C, yang nanti akan disampaikan oleh lawan di dalam proses negosiasi itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan fleksibilitas. Ya. Di dalam negosiasi, ya, penting untuk seorang negosiator itu tidak kaku. Tidak kaku ini berarti negosiator itu harus bisa menyesuaikan posisi. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang negosiator itu sifatnya terbuka dengan berbagai alternatif solusi, ya, dan bersedia untuk melakukan kerjasama. Jadi sifat terbukanya ditunjukkan dengan menerima solusi-solusi yang kreatif, inovatif gitu kan, dan mengiyakan untuk diajak bekerja sama di dalam menyelesaikan sebuah negosiasi ini. Sehingga dengan sifat yang fleksibel ini, ya, proses negosiasi dan kita sebagai negosiator itu nanti akan menciptakan suatu atmosfer yang lebih positif di dalam proses negosiasi itu sendiri. Nah, prinsip selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi. Ya, komunikasi ini ada banyak jenisnya. Ya. Kalau tadi di awal kita sudah berbicara terkait dengan mendengarkan, mengetahui, kemudian berbicara secara verbal, ya. Komunikasi ini lebih ditekankan kepada bagaimana memahami juga bentuk komunikasi non-verbal. Ya. Jadi selain verbal yang nampak di dalam ucapan gitu kan, kita juga harus bisa memahami konteks komunikasi itu dari segi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu apa? Ya dilihat dari gestur tubuhnya atau dari bahasa tubuhnya, ya, atau dari ekspresi wajah, ya, atau dari nada bahasa, nada suara yang digunakan ketika berbicara. Apakah lebih keras ataukah lebih lirih gitu kan? Itu bisa kita jadikan pertanda dan kita bisa jadikan sebagai salah satu indikasi di dalam sebuah proses negosiasi. Nah, sikap kita sebagai seorang negosiator, ya, itu adalah memastikan bahwa di dalam menjalankan proses negosiasi, sikap kita di dalam memberikan gaya bahasa tubuh nonverbal ini kepada pihak lain adalah sikap yang terbuka. Sikap yang terbuka, jadi ya tidak acuh, tidak apatis gitu kan. Kemudian serius itu kan teman-teman bisa apa namanya? Bisa menerka sendiri bagaimana komunikasi nonverbal yang serius, yang menghargai, menghormati lawan bicara saudara itu. Ya, sehingga dengan bahasa nonverbal yang terbuka, ini juga bisa membantu, ya, membangun kepercayaan dan hubungan baik antara pihak yang kemudian bernegosiasi. Ya.
Nah, tentu dalam bahasa atau komunikasi ini, ya, baik itu nonverbal maupun verbal, maka yang harus diperhatikan adalah kapan kita harus berhenti untuk berbicara atau menunjukkan sikap kepada orang yang kita ajak negosiasi. Jadi kita harus bisa ngerem gitu kan. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak sikap nonverbal yang tidak enak itu pasti nanti akan mengganggu jalannya proses negosiasi. Ya. Diajak negosiasi, pihaknya lagi ngomong, belum selesai, sudah ditimpali dengan omongan yang lain dari kita seumpama. Ya. Baru ngomong A langsung ditimpali A B gitu kan. Menjelaskan A B ditimpali lagi B C dan sebagainya. Ini kan eh, gaya komunikasi atau sikap yang tidak menghargai lawan bicara. Pun demikian kalau secara nonverbal itu kan, bagaimana kita harus bisa meredam, mengerem gitu. Kalau lawan bicara dalam sebuah proses negosiasi sedang menyampaikan, ya kita harus uh, tunjukkan bagaimana sikap kita menjadi seorang pendengar yang baik, yang mungkin puas dengan apa yang disampaikan, dengan yang tidak puas dengan yang dia sampaikan gitu kan. Jangan kemudian kalau memang merasa tidak puas, biasa kita menunjukkan sikap yang mungkin murung gitu ya, atau ya murung atau mengkerut dahinya gitu ya. Tapi sikap itu juga tidak kemudian boleh dilakukan secara terus-menerus. Ya, ada batasannya kapan eh, bahasa tubuh itu harus segera kita rubah. Dari yang semula kita mengkerut gitu kan, kemudian tersenyum dan sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa eh, komunikasi yang nanti ketika tidak bisa ditahan atau gaya itu kemudian ditunjukkan secara terus-menerus, gaya komunikasi itu ditunjukkan secara terus-menerus, maka bisa mengganggu proses negosiasi yang berakibat pada uh, lunturnya keyakinan lawan kita di dalam proses negosiasi. Mereka menjadi tidak yakin, mereka menjadi tidak percaya dengan kita di dalam proses negosiasi itu sendiri. Kenapa ya? Karena merasa direndahkan. Ya, uh, kadangkala kalau kita di dalam proses negosiasi itu memang diam ya, diam itu menjadi uh, kadang bisa menjadi salah satu solusi ya yang terbaik untuk apa namanya uh, untuk memunculkan ruang tersendiri dalam sebuah proses negosiasi. Diamnya ini kan nanti menjadi pertanyaan, apakah diam ini karena iya, ataukah karena tidak, ataukah karena berpikir. Tapi minimal uh, diam ini lebih baik daripada kemudian kita harus langsung merespon dengan sesuatu yang berlebihan. Gitu ya. Itu kalau kita di dalam melihat bagaimana uh, bahasa atau komunikasi yang kita gunakan dalam proses uh, negosiasi. Kemudian yang keenam adalah uh, penghormatan. Uh, penghormatan ini adalah prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan di dalam proses negosiasi. Ya, artinya apa?
apapun hasilnya, termasuk di dalamnya, meskipun tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pihak lain atau pendapat yang disampaikan oleh rekan negosiasi atau permintaan mereka kepada kita, tapi kita harus tetap bersikap sopan dan menghormati kepada lawan kita di dalam proses negosiasi. Hal ini tentu bisa menjadi proses untuk tetap bisa menjaga hubungan baik dan membuat pihak lain lebih terbuka untuk mendengarkan kita. Ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menegosiasikan ulang. Ya. Kadang-kala proses negosiasi itu kan seperti tarik ulur. Ya. Kemudian selanjutnya, poin yang ketujuh di dalam prinsip negosiasi itu adalah fokus. Ya. Fokus di sini adalah fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, bukan fokus terhadap orangnya. Kadang kalau sudah emosi itu bisa membuat kita ya di dalam proses negosiasi itu untuk menyerang pribadi lawan bicara kita di dalam proses negosiasi. Nah, tentu hal ini kan bisa merusak jalannya negosiasi itu sendiri. Harusnya di dalam proses negosiasi yang baik itu fokuslah terhadap isu yang dibicarakan. Jadi fokusnya terhadap isu yang dibicarakan dan cobalah untuk terus mencari solusi tanpa membuat hal-hal yang sifatnya negatif dan merusak atau menyerang lawan secara pribadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah forum negosiasi yang baik dan yang buruk dari sininya saja semua. Bisa lihat itu tayangan-tayangan di televisi yang kemudian ramai saat ini, masih ramai sampai saat ini ya. Itu seringkali di dalam sebuah diskusi, gitu kan, negosiasi dan sebagainya, seringkali yang ditunjukkan apa ya, kalau sudah mentok tidak ada jalan, maka teknik menyerang lawan itulah yang kemudian mereka gunakan. Tidak boleh sebenarnya dalam proses diskusi, dalam proses negosiasi. Ya. Itu menyalahi aturan, menyalahi prinsip di dalam proses negosiasi. Nah, selanjutnya adalah yang kedelapan adalah kepentingan gitu ya. Kepentingan ini kalau kita bicara di dalam sebuah proses negosiasi, ya, maka sebagai seorang negosiator itu kita harus bisa memahami terkait dengan kepentingan apa yang nanti akan kita ambil ya, di dalam sebuah proses negosiasi. Jadi memahami sebuah kepentingan di balik posisi kita melakukan negosiasi. Nah, sebagai seorang negosiator, maka ketahuilah alasan-alasan mengapa pihak lain itu mengambil sebuah posisi tertentu dan apa yang mereka inginkan. Jadi teman-teman juga harus menggali terkait dengan
konflik kepentingan ini. Jadi ketahuilah kepentingan atau ketahuilah alasan kenapa kemudian pihak lain itu mengambil sebuah posisi itu atau ketahuilah kenapa pihak lain itu menginginkan sebuah kesepakatan itu, ya. Atau lebih mudahnya adalah ketahuilah kenapa alasan mereka menginginkan suatu kesepakatan itu. Nah, jadi teman-teman harus menggali itu. Ya. Dengan bisa mengetahui itu, ya, teman-teman nanti akan memiliki yang namanya nilai tawar. Ya, nilai tawar di dalam mencapai sebuah kesepakatan. Ya. Dan nilai tawar ini tentu menjadi poin tambah yang nantinya bisa saudara gunakan untuk mendapatkan apa yang dalam negosiasi. Kemudian yang selanjutnya, yang poin 9 adalah empati. Ya. Empati ini juga menjadi salah satu kunci dalam negosiasi. Ya. Dengan empati ini maka kita mencoba untuk melihat sebuah situasi konflik yang kemudian dinegosiasikan itu dari model atau perspektif lain. Dan kita juga mencoba untuk merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Kalau empati itu kan bicaranya seperti itu. Nah, dengan empati maka tentu ini dapat membantu kita untuk memberikan sebuah solusi yang lebih manusiawi. Jadi empati itu hubungannya dengan keputusannya nanti akan lebih manusiawi dan harapannya membuat suatu proses negosiasi ini lebih lancar dan menyenangkan. Kenapa ya? Karena kita berbicara manusiawi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan yang jarang kemudian kita temukan di dalam proses negosiasi. Nah, kalau sudah berbicara negosiasi dengan mengedepankan salah satunya empati ini kan luar biasa sekali. Sesuatu yang tidak mungkin kemudian menjadi mungkin karena kita apa? Menggunakan kaidah-kaidah batasan nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Ini yang sulit dan tidak setiap negosiasi itu bisa menggunakan nilai-nilai kemanusiaan di dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi. Ya. Prinsip terakhir dalam sebuah negosiasi itu adalah evaluasi. Setelah selesai melakukan negosiasi, ya, maka luangkanlah waktu untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam proses negosiasi itu. Ya. Apa kesepakatan yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang kemudian nanti bisa diperbaiki. Nah, dengan menjadikan evaluasi ini sebagai tahapan akhir, gitu kan. Tentu ini akan membantu seorang negosiator itu untuk ke depan bisa lebih baik. Artinya apa? Negosiator itu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan
ketika ada kesalahan mungkin nanti bisa diperbaiki dan tidak akan dilakukan lagi dalam tahapan negosiasi berikutnya. Tentu, nah selain itu kita juga bisa terus mengasah gitu kan. Dari pengalaman itu kita bisa terus mengasah terkait dengan keterampilan-keterampilan negosiasi dan bagaimana cara-cara yang mungkin nanti bisa digunakan di dalam hal untuk mencapai sebuah kesepakatan di lain waktu atau di lain proses negosiasi. Nah, jadi itu adalah 10 prinsip negosiasi yang biasanya digunakan ketika melakukan sebuah negosiasi. Cukup banyak, tapi nanti kalau teman-teman melakukan negosiasi secara langsung, itu pasti akan lebih mudah ketika sudah paham hal-hal yang harus dijaga di dalam proses negosiasi. Nah, terakhir kita akan bicara terkait dengan jenis negosiasi. Gitu ya. Jenis negosiasi itu ada dua. Yang pertama adalah negosiasi distributif dan yang kedua adalah negosiasi integratif. Negosiasi distributif ini adalah negosiasi yang di dalam proses negosiasi itu ada pihak yang kemudian merasa dimenangkan dan dikalahkan. Jadi salah satu pihak itu mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Nah, contohnya apa? Ketika teman-teman sedang makan bersama gitu kan. Ini biasa terjadi gitu kan. Kalau teman-teman lagi makan bersama kemudian beli pizza gitu kan, beli pizza. Nah, ketika rekan-rekan sudah makan ya. Nah, pasti ada sisa pizza terakhir yang itu kemudian menjadi barang keramat gitu kan. Ini tinggal satu, siapa yang mau makan, padahal jumlahnya sudah dapat satu semua. Ya kan? Nah,
dalam konsep, distributif itu pasti ada yang mendapatkan keuntungan dan ada yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan orang lain. Logikanya kalau kemudian pizza terakhir itu kalian dapatkan, ya, atau kalian dapatkan potongan terakhir itu, maka secara otomatis temanmu tidak akan mendapatkan bagian yang sama seperti apa yang kamu makan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai negosiasi distributif, ya, mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Atau kalau kemudian tapi saya kira sekarang jarang ya tawar menawar ya, karena harganya sudah pasti dan teman-teman lebih senang menggunakan metode pembelanjaan yang online. Contohnya kalau kita berada di dalam sebuah pasar atau apalah yang kemudian memerlukan tawar menawar itu, ya. Ketika teman-teman menawar suatu barang, ya, di satu tempat, maka pasti teman-teman kan pengen mendapatkan sebuah harga terendah gitu kan. Nah, teman-teman mendapat teman-teman pengen mendapatkan harga terendah itu, ternyata tidak memperhitungkan, tidak memikirkan berapa keuntungan yang didapatkan penjual. Entah banyak atau sedikit teman-teman nggak pikir. Yang dipikirkan teman-teman adalah yang penting dapat benda itu, dapat barang itu dengan apa, dengan harga yang teman-teman eh, inginkan. Nah, inilah yang disebut sebagai negosiasi distributif. Teman-teman untung dalam hal ini mendapatkan barang dengan harga yang kalian inginkan, tapi mengorbankan pihak lain. Ya, artinya apa? Tidak memperdulikan untung yang didapatkan penjual ini apakah banyak, apakah sedikit. Yang penting adalah teman-teman bisa mendapatkan barang itu sesuai dengan harga yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua adalah jenis negosiasi integratif. Ya. Nah, eh, negosiasi integratif ini adalah negosiasi yang mencoba untuk memaksimalkan keuntungan bagi semua pihak.
Ya. Jadi tidak merugikan atau tidak mengorbankan pihak lain. Ya. Sebagai contoh, ketika teman-teman pengen liburan, gitu kan, pengen liburannya itu kalau tidak ke Bali ya ke Lombok, gitu kan. Contohnya gitu kan. Nah, kamu pengen teman-teman pengen ke Bali, tapi ada juga teman yang pengen ke Lombok. Nah, ini kan eh, dua tempat yang berbeda di dalam sebuah proses penentuan lokasi mana yang akan dijadikan sebagai destinasi liburan. Nah, kalau negosiasi ini tidak berjalan, mungkin dimungkinkan eh, teman-teman tidak jadi liburan karena apa? Karena perbedaan pilihan. Nah, tapi dengan yang namanya negosiasi integratif ini dicoba untuk memaksimalkan keuntungan bagi semua pihak. Akhirnya apa ya? Sudah, daripada ini ribut antara Bali dan Lombok, bagaimana kalau kemudian Bali dan Lombok itu dijadikan destinasi semua. Ya, teman-teman dari Jogja ke Lombok dulu atau ke Bali dulu, ya. Setelah itu kemudian baru kembali ke Jogja. Nah, ini kan menjadi sebuah kesepakatan eh, dengan eh, memaksimalkan keuntungan bagi semua pihak. Nah, inilah yang kemudian eh, dianggap sebagai sebuah negosiasi yang sifatnya integratif. Itu ya. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.